Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Remas Putri Zulfa dari kelas A dengan NIM 2289008. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah musik dari zaman Mesopotamia hingga era awal Yunani kuno. Seni musik itu berawal dari alat komunikasi dan juga upacara adat. Kemudian musik barat itu berasal dari lembah subur ujung laut Mediterania. Di sana itu terdapat bangsa Mesopotamia, Mesir, Yahudi, kemudian berpolitik musik modern yang dibawa oleh bangsa Romawi. Karena awal mula musik itu berasal dari kaum Mesopotamia dan mereka tuh menemukan dalam bentuk artefak yang ada di situ. Dan dari situ, dari artefak tersebut terlihat mereka memiliki instrumen tipe dasar. Ada 4, yaitu idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon. Tadi sudah dijelaskan alat musik yang berasal dari zaman Mesopotamia, yaitu ada idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon. Nah, apa sih 4 arti dari idiofon dan sebagainya? Jadi idiofon itu adalah alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran alat musik tersebut. Jadi cara memainkan itu kita tuh harus menggetarkan alat musik tersebut. Contohnya itu seperti angklung. Kemudian yang kedua ada aerofon. Aerofon itu alat musik tiup. Jadi alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup. Contohnya itu suling. Kemudian yang ketiga ada kordofon. Kordofon itu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran senar. Misalkan contohnya itu adalah gitar. Kemudian ada membranofon. Membranofon itu alat musik yang menghasilkan bunyi dari getaran kulit atau membran yang direnggangkan gitu. Contohnya itu adalah gendang dan drum. Ada yang tahu nggak sih pada zaman Mesopotamia itu mereka menulis teks sebuah musik itu dengan menggunakan apa? Jadi pada bahasa Mesopotamia itu mereka tuh menuliskan teks musik itu menggunakan namanya itu tulisan kuno dahulu namanya itu cuneiform. Jadi cuneiform ini salah satu jenis tulisan terkuno yang berbentuk paku yang dituliskan dan diaplikasikan itu menggunakan lempengan tanah liat yang kemudian itu dibakar. Kenapa dibakar? Karena untuk mempermanenkan tulisan ini di atas tanah liat tersebut dan untuk diturunkan ke generasi selanjutnya. Sistem ini tuh sistem yang pertama kali banget itu dikembangkan oleh bangsa Sumeria dari kaum Mesopotamia juga sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Tetapi sayangnya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya zaman, aksara cuneiform ini itu tuh semakin disederhanakan. Seni musik pada zaman Mesopotamia itu benar-benar digunakan untuk acara adat, festival, acara-acara di kerajaan yang benar-benar ditujukan untuk berkomunikasi dan biasanya ditujukan untuk para dewa dan dimainkan oleh perangkat istana. Lalu sekarang kita memasuki pada era awal Yunani kuno. Pada era ini seni musik dalam Yunani kuno ini itu sangat lebih berkembang dan lebih sistematis, juga mempunyai dampak yang lebih besar pada filsafat dan juga pendidikan. Pada zaman Yunani kuno ini terdapat 2 pemujaan. Apa sih 2 pemujaan itu? 2 pemujaan itu namanya Apollo dan Dionysus. Jadi ini juga yang menjadi cikal bakal nilai estetika, klasik dan romantik. Kemudian apa sih ciri Apollo? Apa sih ciri Dionysus? Ciri Apollo itu bercirikan sebagai objektivitas ekspresi, kesederhanaan, dan juga kecerdasan. Kemudian instrumen yang digunakan
bersamaan dengan matematika dan sastra. Dan bangsa Yunani percaya bahwa musik memiliki pengaruh dalam moralitas dan karakter seseorang, yang biasa disebut itu doktrin ethos. Kemudian fungsi musik di era awal Yunani kuno itu biasanya digunakan untuk teater dalam drama tragedi dan komedi, biasanya seperti itu. Kemudian upacara keagamaan dan pesta, kemudian acara-acara atletik seperti olimpiade, puisi Homeros seperti Lila dan Odyssey yang sering dibacakan atau dinyanyikan dengan iringan musik. Selanjutnya ada beberapa perbedaan pada zaman Mesopotamia dan juga pada era awal Yunani kuno. Yang pertama itu pada teori musiknya. Pada zaman Mesopotamia itu tidak meninggalkan musik yang jelas, jadi kayak nggak terlalu ada kejelasan musik yang jelas, musik yang benar-benar musik instrumen yang rapi. Berbeda dengan Yunani. Kalau Yunani itu karena pada era awal Yunani kuno ini Pythagoras dan para filsuf Yunani itu mulai mengembangkan si musik yang menghubungkan harmoni dengan teori matematika. Kemudian pada fungsi sosial pada zaman Mesopotamia itu mereka itu lebih mengutamakan seni